Pengertian IPS. IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Bagaimana memecahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Menurut Muhammad Numan Somantri, program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora, termasuk di dalam agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dan ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif untuk menyikapi dan memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia. Prinsip IPS. Yang pertama, integrasi dan interrelasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 2. Realitas dan fenomena sosial yang dirumuskan atau diorganisasikan dengan pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang keilmuan. 3. Suatu mata pelajaran yang terkait dengan aspek-aspek dari ilmu-ilmu sosial yang sudah diseleksi dan diadaptasi atau disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Saya Nurfidia Zulfani Hoirinisa. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPS, yaitu membentuk peserta didik. Salah satunya yaitu menjadi warga negara yang baik. Kedua, mampu berpikir untuk memahami, menyikapi, beradaptasi, dan memecahkan masalah sosial. Ketiga, memahami, mewarisi, dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Karakteristik konsep dasar IPS. Aspek yang dikaji dalam proses pendidikan IPS adalah memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih keterampilan, dan mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan. Ketiga aspek tersebut mencakup, yaitu A. Pengertian yang selayaknya dimiliki setiap peserta didik antara lain. 1. Aspek dalam lingkungan keluarga. 2. Aspek dalam lingkungan sosial. Dan ketiga, aspek dalam lingkungan alam sekitar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Sakarwati Pujaningrum. Berbagai keterampilan yang harus dikembangkan seperti: pertama, berpikir kritis dengan cara menganalisis dan memecahkan masalah. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menilai secara logis, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, sikap moral yang harus dikembangkan antara lain: pertama, menghargai harkat sesama individu. Yang kedua, menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang ketiga, yakin ada perlunya demokrasi, dan lain-lain.